setelah takbir. Kemarin setelah kita mengangkat tangan ke pundak, tangan kita yang kanan di atas tangan kiri, posisi di antara pusar dan dada. Pegangan tangan dilenggangkan di waqbid biha ala qur'iha. Genggam dengan tangan kanan akan tangan kiri pada siku atau pada siku tangan kiri. Ya, tangan qur'iha siku. Waktu setelah kita mengangkat takbir, kemudian tangan kita taruh di antara pusar dengan dada, tangan yang kanan ini menggenggam tangan pergelangan tangan kiri, posisinya di antara pusar dengan takbir. Apa yang harus kita baca? Wakul dan katakanlah. Ba'da takbiri, setelah takbir, Allahu Akbar. Niatnya di antara alif dan ra, posisi dalam hati. Minimal adalah aksid, ta'yin, tafrid. Taksid tujuan kita ngangkat adalah sholat, usolli, saya sholat. Ta'yin tentukan sholatnya apa, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian tafrid wajib. Allah, saya niat sholat zuhur wajib karena Allah. Begitu cukup tuh. Ayat kemarin dalam kitab ini cukup dengan kata-kata apa kemarin di sini dalam kitabnya nih. Di halaman kemarin tuh. Di bawah 41 bawah. Uwaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Uwaddi, aku laksanakan fardhu zuhri, salat zuhur lillahi ta'ala. Allahu addi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Allah, saya niat salat zuhur wajib karena Allah. Jadi usolli, saya sholat, namanya taksid. Tujuan kita angkat adalah sholat. Karena nggak semuanya orang angkat sholat. Bisa jadi orang mau ditembak, angkat tangan, tapi dia nggak ada tujuan untuk sholat. Maka ketika takbir, Allah, saya niat sholat, itu namanya taksid. Ta'yin, sholatnya apa? Zuhur, saya niat sholat zuhur, wajib karena Allah. Kalau kita mau jadi makmum, tambahin makmuman. Kalau kita jadi imam, tambahin imaman. Saya niat sholat zuhur menjadi imam karena Allah. Itu dibaca antara alif dan ra, posisinya di dalam hati. Setelah tangan kita taruh di sini, di antara pusar dengan dada, pergelangan tangan, pegang pergelangan tangan kiri ini, genggam, kemudian baca. Apa yang dibaca? Wakul dan katakanlah ba'da takbiri, setelah takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tsumma kemudian baca wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang kita kenal dengan nama doa iftitah. Nama lain dari doa iftitah namanya tawajjuh. Ini wajhtu. Nama lain dari doa iftitah adalah tawajjuh. Apa sih artinya? Allahu Akbar kabira. Allahu adapun Allah. Akbaru itu zat yang maha besar. Kabiro dengan sangat besar, dengan kebesarannya Allah sangat besar. Walhamdu segala puji. Lillahi hanya milik Allah, katsiran yang banyak. Segala puji bagi Allah dengan segala puji-pujian yang banyak. Wa subhanallah dan maha suci Allah. Bukratan di waktu pagi. Wa asila dan di waktu petang. Segala puji maha suci Allah di saat waktu pagi dan juga di waktu petang.
Summa kemudian baca setelah tadi inni Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terusin inni wajahtu aku hadapkan wajhiya akan wajahku lilladzi kepada zat fataras samawati yang menciptakan langit wal arda dan juga menciptakan bumi hanifan dengan lurus musliman dan tunduk yang lempeng yang lurus dan juga patuh kepada Allah wa ma ana dan bukanlah saya minal musyrikin termasuk orang-orang musyrik. Kadang-kadang wa ma ana minal musyrikin apa wa ma ana minal muslimin nih. Kadang-kadang ada yang terbalik tuh. Kalau wa ma ana dan bukanlah saya belakangnya musyrik. Kalau wa ana belakangnya muslim. Jadi wa ma ana dan bukanlah saya minal musyrikin sebagian daripada orang musyrik. Jadi hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Terus setelah itu baca wa ma inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi untuk Allah Rabbil Alamin Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita mengamalkan ini mungkin ibadah kita, sholat kita, kehidupan kita sehari-hari enggak akan menyimpang. Kenapa? Apapun yang kita kerjakan kita kembalikan kepada Allah. Oh katanya kita bersaksi nih, kita bersaksi dalam sholat kita, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kita sholat bukan karena yang lain, kita ibadah bukan karena orang lain. Karena semuanya karena Allah. Kita hidup ini juga bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ketika hidup semuanya gantungkan kepada Allah. Wa mati dan mati kita semuanya adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala ini. La syarika siapa si Allah? La syarika yang tidak ada sekutu. Lahu bagi Allah. Wa bidzalika dan dengan itu umirtu aku diperintah minal muslimin umirtu aku diperintah wa ana dan aku termasuk minal muslimin bagian daripada orang-orang muslim, orang-orang yang menyerahkan urusan kepada Allah. Hanya kalau misalnya ada orang sholatnya benar, pasti hidupnya benar. Tapi banyak orang sholat nyolong menyolong. Sholat korupsi korupsi. Sholat masih ngomongin orang majalan terus. Sholat masih ribut bae sama tetangga. Sholat sama tetangga kagak akur. Ini yang begini berarti sholatnya belum pas. Sholatnya belum ditegakkan. Perintah sholat bukan utus sholat kayak zakat, utus zakat. Zakat ikhlas kagak ikhlas boleh kita keluarin. Tapi kalau sholat, kalau kagak ikhlas ya percuma, kagak ada pahalanya. Maka sholat aqimu sholat, dirikan sholat. Apa yang kita baca dalam sholat itu pakai. Apa yang kita baca dalam sholat itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu bisa kita laksanakan, hebatlah. Hebatlah kalau itu bisa dilaksanakan. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak sesuai. Katanya matinya karena Allah. Katanya hidupnya karena Allah. Gara-gara diancam, gara-gara ada yang nantangin direbus. Katanya gara-gara Allah. Tapi yang gara-gara kagak dikasih jabatan, ya lemes dia. Kagak gajinya dikurangin, sembayangnya ditinggal. Nah ini yang begitu-begitu berarti belum menerapkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu summakul kemudian katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah wa ma umirtu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qra', kemudian baca al-Fatihata, akan Fatihah. Setelah tadi wa ana minal muslimin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai selesai, sampai dengan wala dhalin. Bitasdidatiha, dengan tasdidnya. Dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Bismillahirrahmanirrahim, itu situ ada tasdid berapa? Bismillah di Allah ada. Ar-Rahman di rohnya, Ar-Rahman ada. Ar-Rahim ada, rohnya juga ada. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ada 3 tasdid, jangan sampai hilang. Kalau hilang nggak sah sholatnya, tasbihnya hilang. Alhamdulillahirabbil alamin, ada di lillah 1, ada di rabbi 1, 5 tuh. Nah, ini harus dengan tasdidnya. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, berusahalah fil farqi, di dalam membedakan, memisahkan atau membedakan bainal dhadi, antara huruf dhad dengan waza dan za fi qiraatika, di dalam bacaanmu, fi sholati, di dalam sholat. Dalam surat Al-Fatihah ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan zalin. Antara dhad dan za harus dibedakan. Kadang-kadang banyak yang kadang-kadang ngomong kita, wah saya baca Fatihahnya doang sampai 3 tahun kagak beres-beres nih Fatihah. Gitu. Saya mau kagak nemuin begitu tuh. Guru saya kagak pernah nemuin tuh Bismillahirrahmanirrahim tuh sampai waladhdallin kagak begitu. Soalnya di pondok saya kan salah, habis sembahyang subuh itu baca Quran rame-rame itu. Gurunya baca, kita ngikutin, setelah itu kita suruh baca satu-satu, melanjutin begitu doang. Dari pertama sampai selesai, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Maka saya punya ijazah tuh, syahadah, punya sertifikat bahwa telah menyelesaikan Al-Quran baca dari pertama sampai dengan terakhir. Makanya walaupun misalnya pesantrennya salah, di sana itu balik, tapi pada subuh itu baca terus sampai dengan Anas selesai. Sehingga banyak orang-orang yang kadang-kadang baru ngapal Quran udah 2 juz, 3 juz, 5 juz, giliran ada alif lam mim shad alama sontar jadinya. Kenapa? Karena belum ketemu di situ tuh. Kaf ha ya ain shad, karena belum ke situ akhirnya kaf ha ya aso, udah begitu tuh. Nah, itu padahal itu termasuk mafatihus suwar, yang mafatihus suwar itu bacanya mim, alif, lam, mim, ro, kaf, ha, ya, ain, shad. Kemudian ada nun, ada jangan nah. Ditawain orang katanya amal Quran 3 juz 5 juz, giliran baca nun lu perlu nih baca pandang patah, baca harakat patah gitu. Nah, ini kadang-kadang makanya perlu juga kita baca dari pertama, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, walaupun tidak ngapal, kalau bisa kita baca semuanya, kita ngikutin guru sehingga kita kagak salah ketika disuruh baca sama orang di tengah-tengah. Coba lu katanya bisa baca Quran, ya, udah lancar gua. Kalau pas begitu taruh tengah-tengah lah, giliran kafaya ain shad jadi ahaya aso. Nah, kembali. Jadi bedakan antara dhad dengan za di dalam sholat. Wakul, dan katakanlah setelah waladdallin, ada 2 tasdid tuh, bo dan lin. Waladdallin 2 tasdid. Wakul setelah waladdallin, wakul dan katakanlah amin. Baca amin. Wala tasilhu, dan jangan kau sambung akannya. Bikaulika dengan bikaulika dengan ucapanmu, waladhdallina dengan kalimat waladhdallina waslan sambung. Artinya jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan langsung amin, kasih jeda dulu.
Waladhdallin. Amin. Jadi jangan langsung disambung. Wala tasilhu biqaulika waladhdallin. Amin. Jadi jangan sambung, jangan diwasalkan setelah waladhdallin. Amin. Kadang-kadang kita baca Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Jadi ketika imam waladhdallin, jadi imam baca Rabbighfirli wali walidayya, baru kita bareng-bareng amin. Jadi wala tasilhu biqaulika waladhdallin. Amin. Jangan disambung. Wajhar dan keraskanlah bil qiraati dengan bacaanmu fi subhi di dalam salat subuh, wal maghribi dan salat maghrib, wal isya'i dan salat isya. Ani yang aku harapkan fi rakaataini di dalam 2 rakaat al-ulayaini yang pertama. Jadi kalau misalnya maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pertama. Bacanya ijhar, biqiraah. Kerasin suaranya. Baca Al-Fatihah dan suratnya. 2 rakaat pertama, zuhur, asar di rakaat kedua pertama. 2 rakaat pertama, maghrib, isya 2 rakaat pertama. Isyanya juga 2 rakaat pertama. Subuh juga di 2 rakaat pertama. Maghrib, isya, subuh. Yang rakaat kedua dibaca wajhar bil qiraah. Kerasin bacaannya. Illa antakuna, kecuali bahwasanya engkau makmuman jadi makmum. Kalau kita jadi makmum jangan ngikutin imam. Imam baca keras, kita baca keras. Kalau imam jadi dia baca keras, tapi jangan baca keras untuk makmum. Wajhar dan keraskanlah bitakmini dengan kata-kata amin. Aminnya boleh tuh makmum dikeras-kerasin. Imam baca keras boleh, makmum juga baca keras boleh untuk kalimat amin. Amin bagaimana sih? Ada macam-macam. Amin, 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 amin. Macam-macam. Ada 6 atau 7 tuh. Baca-bacaan amin. Tapi yang bagus amin. Gitu. Tanpa tasdid. Jadi amin, nggak ada tasdidnya. Yang pertama yang amin. Jadi jangan amin, tidak pelit amat. Waqra dan bacalah fi subhi di dalam salat subuh. Ba'dal Fatihah setelah Fatihah min suwari daripada surat-surat at-tiwali yang panjang. Minal mufassal daripada yang terpisah-pisah, artinya bacaan surat panjang tapi yang tidak terlalu panjang yang sampai dengan ada dikatakan satu surat tapi yang bisa dibaca secara utuh, bukan 1 ain, bukan 2 ain, tapi dibaca dari pertama sampai akhir. Itu surat yang panjang. Yang ini tapi itu suratnya tidak terlalu panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran. Kalau satu surat kepanjangan tuh, yang bisa 1 jam baca Al-Baqarah, 2 jam setengah. Makmumnya pada hilang dah tuh. Walaupun kita hafal Quran, suaranya panjang, misalnya bagus, gila kita sampai Al-Baqarah kita baca dari Al-Fatihah, makmumnya udah pada kagak ada semua, udah telat. Nah, balik. Jadi kalau kita melaksanakan sholat subuh, baca surat yang panjang minal mufassali daripada surat-surat yang bisa terputus atau terpisah-pisah antara satu surat dengan surat yang lain. Artinya jangan terlalu panjang. Kira-kira suratnya misalnya Al-Muluk sampai 30 ayat, misalnya begitu. Nah itu baca. Mudah apa lagi? Yang apa? Apaan? Waduha. Kalau subuh rata-rata waduha. Agak pendek kagak, panjang kagak, sedang-sedang beda. Kadang-kadang mau jangan itu mulu ke suratnya, ganti-ganti supaya variasinya begitu.
Ya, dah. Terus selanjutnya wafil maghribi dan di dalam sholat maghrib min kisarihi daripada yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek aja kalau maghribnya supaya zikirnya bisa panjangan, gitu ya. Yang pendek-pendek aja. Wa fi zuhri dan di dalam salat zuhur, wal asri dan salat asar, wal isya'i dan salat isya, salat isya min awsatihi daripada tengah-tengah. Enggak pendek juga enggak, panjang juga enggak, untuk zuhur, asar dan isya. Nahwi seperti was-sama'i dzatil buruj. Wasama'i dzatil buruj wa ma qarabaha, wa ma dan surat qarabaha yang mendekatinya, minas suwari daripada surat-surat. Wasama'i dzatil buruj wasabbih isma rabbikal a'la, al ataka haditsul ghasyiyah, misalnya itu yang mendekati wasama'i dzatil buruj. Wa fi subhi dan di dalam salat subuh, fi safari dalam perjalanan, kul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita dalam perjalanan untuk sholat subuh pendek-pendek, qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad dan surat qul huwallahu ahad. Wala tasil dan jangan engkau sambung akhir surati akhir surat bitakbirati dengan takbirati ruku, dengan takbirnya ruku. Jadi setelah kita di sini wala tasil dan jangan engkau sambung akhir surati akhir surat bitakbirati ruku dengan takbir ruku. Jadi setelah kita baca Fatihah, setelah Fatihah selesai kita baca surat. Apa suratnya? Misalnya surat Wattini wazaitun. Setelah ayat terakhirnya bunyi gimana? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jangan langsung Allahu Akbar. Kasih jeda dulu sebentar. Jangan Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Apalagi kalau misalnya termasuk surat At-Tin itu dalam tafsir Jalalain itu dibaca belakangnya ada doa. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jawabannya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala ya. Bala wa ana dan saya ala dzalika atas yang demikian itu minasyahidin termasuk orang-orang yang menyaksikan. Ketika alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Tuhan yang paling adil? Kita jawab, ya, saya menyaksikan engkau adalah Tuhan yang maha adil. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baca tuh, alaihissallahu biahkamil hakimin. Diam, kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, baru Allahu Akbar. Jadi jangan alaihissallahu biahkamil hakimin, Allahu Akbar. Jadi jangan langsung takbir ruku. Walakin dan akan tetapi ifsil, pisah bainahuma di antara keduanya bimiqdari subhanallah dengan kira-kira baca subhanallah. Kasih tentang baik misalnya sabbih isma rabbika dalam surat Al-Kautsar inna syani'aka huwal abtar, jangan langsung Allahu Akbar. Jadi inna syani'aka huwal abtar, kira-kira subhanallah, Allahu Akbar. Jadi langsung jangan disambung tapi dipisah. Wa kun fi jami'i qiyamika, wa kun dan jadikanlah fi jami'i qiyamika di dalam seluruh dirimu, mutrikon menunduk, qasiran dengan pendek, nazaraka qasiran pendekan,
qasirun akan pendek nazaraka akan pandanganmu ala musallaka atas tempat salatmu. Jadi ketika kita sudah berdiri, dalam diri kita pandangan kita tundukin ke bawah. Kemudian pandangan kita pendekin ke tempat sujud kita di bawah. Kita lihatin tuh. Antara tempat sujudnya mana? Kalau misalnya sejadah kita ada Ka'bahnya kita lihatin tuh. Boleh nggak ngelihat ke depan, samping, kiri? Boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya kalau tengok-tengok itu kira-kira konsentrasi buyar kagak? Bagaimana kita mau menghadirkan sholat dalam hati kita kalau kita ngelihatnya masih ke sono kemari? Itu ada orang baru datang motor cakpan soalnya jangan mobil kita siapa sih nih lagi semua yang ngeliatin siapa yang lewat. Nah kalau yang begitu jangankan kita bisa khusyuk menghadirkan sholat aja udah nggak bisa tuh. Menghadirkan sholat dan menghadirkan hati kita dalam sholat udah susah. Jadi lihatkan ke bawah ke tempat sujud, kemudian pendekin pandangan kita ke tempat kita sholat. Fadzalika maka yang demikian itu ajma'u akan lebih mengumpulkan dihamika akan perhatian. Kalau kita lihat ke bawah maka perhatian kita fokus kepada sholat. Makanya juga jangan kita sholat pakai bacaan yang baju yang ada bacaan di belakangnya. Maka yang ya lagi sembahyang Allahu Akbar ada tulisan gitu. Aku tunggu jandamu. Wah kacau itu. Wah Bang Jo itulah nyamber. Iya, bang. Pabuk, gemoy, jadi begitu di kaosnya tuh dipakai dah tuh, yang begitu boro-boro dah. Apalagi kalau di atas ada cecek lagi berantem, kita liatin tuh ya, jatuh ya. Boro-boro tuh soal kita bisa tenang, bisa khusyuk. Jadi wajibah kumpulkanlah. Fadzalika maka yang demikian itu ajma'u akan mengumpulkan lihimmatika akan perhatianmu wa ajdaru dan lebih membantu lihuduri qalbika akan hadirnya hatimu. Jadi dengan ke bawah kita dapat membantu hadirnya sholat kita dalam hati kita. Wa iyyaka dan jagalah antal tafita untuk tidak menoleh yaminan ke kanan, wasimalan ke kiri, di sholatika di dalam sholatmu. Walaupun sholat kita boleh nengok kanan, nengok kiri, tapi kalau bisa hindari. Supaya apa? Bisa menghadirkan hati kita di dalam sholat. Summa kabbir maka kemudian takbirlah di ruku'i ketika ruku, warfa dan angkatlah yadaika akan kedua tanganmu kama sabaqo sebagaimana telah sebagaimana telah dijelaskan di waktu yang lalu, yaitu takbir pundak begini ya, tangan kita jempol sini atasnya lebih tinggi daripada daun telinga. Allah, makanya kayaknya kalau udah kagak biasa susah ya, kalau udah kagak biasa begini kita giniin susah ya, udah yang penting takbir ya. Allahu Akbar. Bagaimana kita serah? Yang penting mah jangan terlalu beda sama yang ada di sekitar. Kalau terlalu beda dengan ada yang sekitar, wah ini alirannya lain nih. Nah gitu, nanti akhirnya timbul fitnah dan lain sebagainya. Ya summa kabbir liruku, nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Merem, boleh nggak sholat merem? Sholat merem itu katanya makruh, karena dengan merem akan lebih mudah membayangkan segala sesuatu. Ya, coba misalnya kita Nurul Falah, kita lagi sembahyang di sini, kita bayangin Nurul Falah, kelihatan tuh pintunya di mana? Kelihatan tuh pintu gerbangnya di mana? Kelihatan parkir di mana? Kalau kita merem, tuh kelihatan. Kenapa? Konsentrasi
buyar gitu. Kenapa? Penjelasan mata batin kita lebih hebat dibandingkan mata kita. Ini udah palingan tuh bertempuk, gitu kan? Tapi kalau kita merem, rupalah pintunya ada dua, sebelah sini TK, sebelah sono adalah pintu tuh. Nah parkir situ tuh, setiap pagi Jumat itu pada orang pada ngantri makan nasi uduk. Kebayang kalau merem. Makanya kalau merem ini kadang-kadang apa namanya, untuk pintu menghayal lebih mudah, lebih terbuka dibandingkan tidak kelihatan. Apa namanya, kita melek. Tapi kalau misalnya saya merem lebih khusyuk bagaimana? Ya silakan. Itu hukumnya makruh saja. Kita merem Allahu Akbar itu hukumnya makruh. Kenapa? Lebih membuka pintu-pintu yang tak terbayang. Dunia menghayal lebih kelihatan dengan ketika merem. Siapapun kalau misalnya merem kita kelihatan. Bang Juki, ya Bang Juki itu situ rumahnya. Oh, dia kontakannya dua. Yang satu Alfa, yang satu Mas Joko. Itu sampingnya tuang gorengan. Sebelah kiri janda. Bang Juki tuh ngomong tuh, gitu. Kita menerusin doang. Nah, jadi apakah kalau misalnya kita sholat merem boleh? Boleh. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena lebih membuka pintu-pintu khayalan lebih terbuka. Tapi kalau saya dengan merem itu lebih khusyuk, ya itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting kehusuan kita, hati kita bisa kita hadirkan ketika dalam keadaan sholat. Gitu. Oke. Juga. Mengangkat tangan dan meletakkan tangan ini pun hukumnya sunnah. Boleh kita angkat tangan, taruh di sedekap boleh, kita lepas ke bawah juga nggak apa-apa, boleh ngangkat boleh, nggak ngangkat juga boleh. Yang penting ketika ada orang yang tidak melakukan seperti hal yang kita lakukan, jangan langsung kita salahkan. Kenapa? Bisa jadi dia tahu dasarnya, kita belum nyampe, belum belajar kitabnya, sehingga belum tentu kita lebih bagus daripada mereka. Maka ketika sholat pun begini, jangan langsung kita salahkan tuh imam. Oh, imam salah nih. Bisa jadi kuping kita yang lagi error. Ya aduh, imamnya kacau nih. Jangan langsung begitu. Kita berhusnuzon saja. Mudah-mudahan dia orangnya bagus, bacaannya bagus, sholatnya bagus. Mungkin ini lagi keliru doang dikit. Kalau kita berpikir husnuzon, berpikir positif, insya Allah tenang siapapun imamnya. Tapi kalau ya imamnya dia, imamnya dia. Saya nemuin pernah di sini nih, nemuin imamnya orang dia pergi. Jadi imamnya celek sama dia nih. Imamnya dia pergi. Hei, mana? Sholat belum selesai. Imamnya begitu tuh. Makanya jadi imam. Nih kalau misalnya sholat, imam jangan, kalau bisa jangan orang yang dibenci. Artinya imam ini kalau bisa orang yang tidak salah satu yang tidak disahkan imam sholatnya imam ketika makmum tidak suka. Ketika makmum tidak suka, ini imam sholatnya bisa jadi kagak sah. Kenapa? Di belakang pada gerutu semua ya. Nah makanya kalau jadi imam kalau bisa tanya makmumnya. Makmumnya setuju saya jadi imam kagak? Jangan nyelonong baik ke depan. Dia lagi. Ya, jangan begitu. Jadi kalau misalnya walaupun ini masjidnya wakafin orang tua kita, jangan nyelonong baik kalau masyarakat pada kagak suka. Makanya kalau bisa makmum itu, imam itu dipilih oleh makmum sehingga makmum pun merasa tenang, nyaman ketika dipimpin oleh imam ini, gitu. Ya, jadi begitu. Jadi jangan salah tuh, ini kagak bener nih. Jangan begitu. Kita susun saja. Mudah-mudahan kuping gue ya gak salah denger, gitu. Sehingga kita sholat tenang. Tapi kalau misalnya berulang-ulang begitu, juga jangan kita marah-marah, jangan kita teriak, langsung aja secara individu dalam hati kita munfarid, memisahkan diri dari imam. Gitu. Aduh, imamnya di kol-kolannya kurang pas. Aduh, imamnya di rohnya banyak loh. Bukan roh, orang pelok,
Ar-Rahmanir Rahim lah begitu misalnya. Nah, kalau memang itu dia berulang-ulang kagak bisa, ya udah susah, biar aja kita terima aja. Gitu. Tapi kalau misalnya, makanya kadang-kadang kalau misalnya ada masjid dimanapun kita sholat, ada yang berjamaah imamnya juga kita gak tahu tuh siapa imamnya. Bacaan bagus apa enggak juga kita gak tahu, orang sholat johor. Nah, gitu kan? Kita ngikut aja, kita husnuzon saja, mudah-mudahan imamnya benar. Begitu. Jadi jangan, aduh, gua sholat sendiri aja. Gua nggak jelas nih imamnya. Jangan begitu juga. Nyusahin kita. Kalau misalnya kita sholat sendiri, boleh nggak kita keraskan suara kita? Ya nggak jadi masalah. Tapi jangan di tengah-tengah orang yang lagi sembahyang. Pak Sugeng, Bang Johor, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang lain yang liatin terus bang apaan itu Johor. Terus alirannya lain nih. Nah ini timbul fitnah. Kalau sendiri di rumah nggak apa-apa. Kita latihan. Ini misalnya kita mau jadi imam nih. Menjadi imam di rumah kita latihan. Latihan apa? Oh saya baca sabihis takutlah kalah ya. Ntar gilir fadzakir innama anta muzakir apa fadzakir innama anta muzakir. Apa tahu boy fadzakir. Oh ini saya nih takut salah nih. Udah dia baca keras. Boleh di rumah. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Tidak akan menimbulkan permasalahan di sekitar kita. Kalau di sini kita baca keras, waduh, Pak Ji Sugeng ngajar di mana nih, aduh, alirannya lain, nggak usah jadi imam, dia mau lain, jangan begitu. Jadi, kalaupun dalam hati kita tidak cocok, ternyata bukan pendengaran saya yang salah nih, udah 2 kali, 3 kali masih begini-begini juga nih, tasdidnya kagak ada hilang, ya udah. Kita nggak usah marah-marah, kita langsung munfarik dalam hati. Allahu Akbar, dia ruku, kita lamain dikit rukunya, seakan-akan tidak bersambung. Juga jangan terlalu lama sehingga nanti timbul permasalahan. Oh, imamnya sujud dia masih diri, beda ini juga jangan timbul permasalahan. Dia ruku, kita lama rukunya. Untuk apa? Sebagai tanda bahwa kita tidak ngikut dengan imam. Setelah selesai sholat, nggak usah kita bahas sama orang. Tadi imam begitu amat ya, kok begini rohnya ini, lainnya nanti timbul permasalahan, ributlah antara imam dengan kita. Lu kata Pak Haji Sugeng begini, lu kata Pak Haji Sugeng lah, akhirnya nanti jadi masalah. Kalaupun kita tahu, ya udah dalam hati kita saja. Kalau emang ada orangnya, hanya orangnya. Saya kadang-kadang di SMS, ada yang ngomong juga sama saya, Saat itu kurang panjang dikit, Saat ini begini, enggak apa-apa, koreksi. Gitu. Jadi bukan orang nyalain kita berarti kemudian kita merasa dia kagak suka dengan kita. Dalam rangka memperbaiki, mungkin kita kurang pandangan dia, pendengaran dia dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi ketika boleh nggak kita keraskan Al-Fatihah di sholat zuhur, asar, maghrib, dan zuhur, asar, kalau di rumah boleh. Kenapa? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngomong. Kalau di masjid jangan. Kenapa? Timbul permasalahan dengan yang lain nanti. Kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umurnya, murah rezekinya, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Kita sakit, keluarga kita sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa, khususnya penyakit zahir dan juga penyakit batin kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli din salihah wa ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.